Ya Allah, ampunilah almarhum almarhumah. Berilah mereka rahmat-Mu, kesejahteraan, serta maafkanlah kesalahannya. Dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggalnya. Ya Allah, gantikanlah rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu. Istri atau suami yang lebih baik dari istrinya atau suaminya dahulu. Dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya dahulu. Ya Allah, ia telah tiba di sisi-Mu, dan Engkaulah sebaik-baik tempat untuknya. Ya Allah, muliakanlah keturunannya dan lampangkanlah pintu masuknya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah ini menimpa agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami, dan janganlah Engkau jadikan api neraka sebagai tempat kembali kami, serta jadikanlah surga sebagai tempat tinggal kami dengan rahmat-Mu. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Turut berduka cita atas tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada tanggal 2 Juli 2025. Semoga yang meninggal dunia husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan yang sampai saat ini belum ditemukan, dengan izin Allah hari ini segera ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di Selat Bali, area laut yang menghubungkan kedua pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Kapal yang saya tumpangi ini memang kapal penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk. Dan video ini saya ambil tepat pada tanggal 24 Mei 2025 waktu dini hari untuk menuju kembali sebelum kejadian sedih tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025. Di sini saya tidak membahas kronologi kecelakaan kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tetapi saya membahas tentang sejarahnya Selat Bali. Penyeberangan Ketapang Gilimanuk memang hanya memiliki satu rute utama, yaitu melalui pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk menuju pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, Bali. Kedua pelabuhan ini terhubung langsung melalui Selat Bali
dengan kapal feri. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Jadi Pelabuhan Ketapang itu terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, yang merupakan titik awal penyeberangan menuju ke Bali. Sedangkan Pelabuhan Gilimanuk terletak di Jemberana, Bali, yang merupakan titik akhir penyeberangan dari Jawa. Dan Selat Bali itu sendiri merupakan area laut yang menghubungkan kedua pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk yang dilalui oleh kapal feri. Penyeberangan ini beroperasi 24 jam dengan frekuensi yang cukup tinggi. Jadwal keberangkatan kapal penyeberangan ini tersedia setiap jam. Dengan adanya kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang sangat menyedihkan ini, yang tepat tenggelamnya kapal pada tanggal 2 Juli 2025. Marilah kita bersama-sama tadabbur alam, mengenal asal-usul Selat Bali baik dari sudut pandang sejarah maupun kebudayaan. Selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali ini bukan hanya sebatas geografis saja, tetapi juga merupakan ruang yang penuh dengan cerita dan simbolik. Bapak, Ibu, Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali ini tidak hanya memiliki nilai geografis, tetapi menyimpan kisah-kisah yang kaya akan unsur budaya dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Secara geologi, Selat Bali terbentuk sebagai hasil dari aktivitas tektonik yang memisahkan dua pulau besar di wilayah Indonesia. Proses ini terjadi jutaan tahun yang lalu ketika lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia saling bertumbukan yang menyebabkan pergeseran tanah yang membentuk selat ini. Para ilmuwan menduga bahwa perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut selama periode Pleistosen turut berkontribusi terhadap pembentukan Selat Bali yang akhirnya menjadi jalur air penting bagi ekosistem laut dan pergerakan manusia. Dari perspektif sejarah, Selat Bali telah memainkan peran strategis sebagai jalur perdagangan sejak masa Kerajaan Nusantara. Pada Kerajaan Majapahit, selat ini menjadi salah satu jalur transportasi utama untuk menghubungkan Jawa dengan Bali dan merupakan kegiatan perdagangan dan penyebaran agama Hindu. Hubungan erat antara kedua pulau ini terlihat dari pengaruh budaya dan tradisi Hindu Bali yang dapat dirasakan hingga kini. Selat Bali juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa besar termasuk ekspansi kolonial Belanda dan interaksi global yang melibatkan pelayaran internasional. Dari segi kebudayaan, masyarakat di sekitar Selat Bali memiliki berbagai legenda yang terkait dengan asal-usulnya. Salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal adalah kisahnya Manik Angkeran. Manik Angkeran dipercaya telah melibatkan kekuatan supranatural yang menciptakan pemisahan antara Jawa dan Bali. Selat Bali terbentuk karena perbuatan Manik Angkeran yang suka berjudi dan gila harta. Di kisah legenda dahulu, wilayah Bali dan Jawa merupakan suatu kesatuan daratan. Bapak Ibu, adanya perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki, Bali dan Jawa kemudian terpisah. Cerita ini bermula ketika ada keluarga yang sangat kaya raya, yaitu keluarga Sidi Mantra yang memiliki kekuatan gaib. Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Manik Angkeran. Ia merupakan anak manja yang suka berjudi.
Akibat ulah dari Manik Angkeran, keluarga Sidi Mantra yang sebelumnya kaya raya menjadi jatuh miskin. Hal itu disebabkan karena Sidi Mantra yang selalu menuruti segala permintaan dari sang anak. Karena jatuh miskin, Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib. Naga Basuki ini mampu memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar. Setelah sampai di Gunung Agung, Sidi Mantra lalu membunyikan lonceng yang dibawanya seraya memanjatkan doa. Tak lama kemudian, keluar berbagai perhiasan dari Naga Basuki. Sidi Mantra kemudian membawa pulang berbagai perhiasan tersebut. Sesampainya di rumah, berbagai perhiasan tersebut diberikan kepada anaknya. Ia juga meminta kepada anaknya untuk berhenti berjudi. Awalnya, Manik menyanggupi permintaan sang ayah untuk berhenti berjudi. Tetapi lama-kelamaan Manik Angkeran melanggar janjinya dengan menghabiskan seluruh perhiasan untuk berjudi. Setelah itu Manik pulang dan mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan berbagai perhiasan tersebut. Manik kemudian berhasil mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari Naga Basuki yang mendiami Gunung Agung. Manik Angkeran kemudian pergi ke Gunung Agung setelah mencuri lonceng milik ayahnya. Sesampainya di Gunung Agung, Manik Angkeran bertemu dengan Naga Basuki untuk meminta berbagai perhiasan. Naga Basuki mau memberikan berbagai perhiasan asalkan Manik Angkeran mau berjanji untuk berhenti berjudi. Manik pun menyanggupinya, tetapi lagi-lagi dia melanggar janjinya. Manik justru bersikap tamak untuk lebih menguasai harta. Manik Angkeran kemudian berniat untuk membunuh Naga Basuki. Akan tetapi rencana tersebut terlebih dahulu diketahui oleh Naga Basuki. Akhirnya Manik Angkeran dibunuh oleh Naga Basuki dan mendengar anaknya terbunuh. Sidi Mantra sangat bersedih. Sidi Mantra kemudian memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya. Naga Basuki melihat permintaan Sidi Mantra kemudian menyanggupi untuk menghidupkan lagi Manik Angkeran. Namun Naga Basuki memberi syarat kepada Sidi Mantra dan Manik Angkeran untuk tinggal di tempat yang berbeda. Sidi Mantra setuju. Setelah Manik Angkeran hidup lagi, Sidi Mantra kemudian menggunakan tongkatnya untuk membuat batas wilayah. Dan melalui tongkat tersebut itulah dibuatlah garis pemisah yang kemudian mengalir air hingga menjadi sungai besar dan berubah menjadi selat. Selat tersebut kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Legenda ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memaknai fenomena alam melalui lensa spiritual dan tradisional. Bapak, Ibu, selat ini dianggap sebagai simbol pemisah sekaligus penghubung budaya, mencerminkan hubungan dinamis antara dua wilayah dengan identitas yang berbeda tetapi saling melengkapi. Hingga saat ini, Selat Bali terus menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, baik sebagai sumber ekonomi melalui perikanan dan pariwisata, maupun sebagai simbol budaya yang kaya akan nilai historis. Menggali asal-usul Selat Bali tidak hanya mengungkap fakta geologi dan sejarah saja, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang kebudayaan yang berkembang di sekitarnya. Demikian cerita tentang asal-usul Selat Bali, baik dari legenda rakyat yang telah viral maupun dilihat dari fakta
Fakta Geologi. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.